Sebelumnya saya sapa dulu, apa kabar Umi dan Abi hari ini? Alhamdulillah baik bahagia. Masya Allah, rasanya tenang ya kalau kita mendengar sosok seorang ayah yang tenang gitu loh. Terus kita ngelihat Umi juga, Masya Allah tenang gitu loh. Jadi kayaknya memang beliau ini memang siap sekali ya untuk mendidik anak-anak beliau gitu loh. Dan Masya Allah, eh kita mulai ya Bia, maksudnya dalam artian tadi sudah dijelaskan di video tadi digambarkan bahwa tentang pola-pola pengasuhan ya, karena kan kita lihat ya fenomena yang ada di saat ini bahwa banyak orang tua ini abai terhadap anaknya. Sementara abai itu kadang sesuatu yang mereka tidak ketahui atau sesuatu yang tidak mereka kuasai untuk bagaimana cara mendidik anak-anak mereka. Kadang ada benturan ekonomi juga, Bi. Kadang kan dia bekerja gitu kan, terus dia anak-anaknya dititipkan kepada neneknya, dititipkan kepada pembantu, bahkan dititipkan kepada gadget. Yang akhirnya pola asuhnya itu adalah bukan pola asuh orang tua gitu loh, tapi pola asuh neneknya. Dia juga sibuk, akhirnya dikasih handphone supaya anaknya diam gitu kan, seperti itu. Nah, sebenarnya dengan banyak sekali, mungkin itu hanya salah satu kasus aja ya Bia, mungkin banyak sekali ya di luar sana gitu loh. Nah, sebenarnya itu apa saja sih contoh kesalahan dalam pola asuh yang umum dilakukan orang tua pada saat ini dan apa saja sih sebenarnya penyebabnya itu, Bi? Oke, saya ingin menyapa dulu ya. Kayaknya Iya. enggak enak kalau enggak menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, sebutannya apa? Bunda. Oh, bunda saja. Bunda, Oh, Bunda Soleha ya. Bunda Soleha, ya kan? Bunda calon penghuni jannah, gitu ya. Iya. Oke, tadi menyambut ke pertanyaan tadi ya. Iya. Apa saja salah pengasuhannya? Kayak tadi kan udah lihat videonya ya, yang ada di IG itu, suara hati anak kita. Apa tadi itu? Suara hati mereka yang menunjukkan kesalahan kita sebagai orang tua. Pertama itu adalah anak pengen komunikasi tapi bapak ibunya sibuk dengan HP, ya. Itu kesalahan pertama dan banyak kayaknya seperti itu. Iya. Jadi kita tidak sempat membaca apa keinginan anak kita, apa yang menjadi pikiran mereka, apa yang menjadi kekhawatiran mereka, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang jadi masalah mereka, apa yang membuat hati mereka itu tidak enak. Kita tidak tahu. Kenapa? Kita asik mengelus-elus HP kita. HP ya. Kesalahan pertama. Salah yang kedua apa tadi? Marah-marah tanpa alasan, terutama bapak-bapak. Marah itu biasanya mungkin ditegur bos, dimarahin bos, pingin balas dendam tidak bisa, ya, tidak bisa, tidak berani balas dendam sama bos kan. Lalu kemudian untuk merilis emosinya, maka yang paling rentan, yang paling tidak berdaya siapa? Anak. Anak tidak perlawanan, emosi dia riliskan ke sana. Supaya apa? Supaya merasa lebih nyaman. Jadi kesalahan yang kedua apa? Marah-marah tanpa alasan. Dan itu membuat anak tadi sedih. Kan sesuai dengan di Instagram tadi. Yang ketiga, karena saya ikut collab Instagramnya ya. Jadi saya lihat itu udah mewakili. Berikutnya adalah suka membanding-bandingkan dengan anak lain. Sedih banget itu. Iya. Coba bunda sekalian kalau dibandingkan suami dengan istri orang lain gimana rasanya? Wah, rasanya sedih ya. Sedih kan? Kalau istri tahu dia sedihnya kenapa? Karena dibandingkan. Kalau anak dia enggak ngerti. Tiba-tiba dia ngerasa nggak enak saja ketika dibandingkan. Dia enggak cukup kosakata untuk mengatakan aku tuh enggak suka loh. Aku tuh tidak nyaman secara emosional kalau dibandingkan. Dia nggak ngerti kosakata itu. Dia cuma merasa tidak nyaman. Yang berikutnya apa? Merendahkan, ya kan? Mengata-ngatai. Yang berikutnya ini juga sering terjadi ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Terutama kalau di sekolah-sekolah yang mahal, favorit, yang kompetisi bukan anaknya. Iya. Anak enggak begitu mengenal kompetisi dia.
Tapi bundanya mungkin ayahnya itu yang berharap terlalu tinggi. Untuk apa? Sebenarnya bukan untuk anak, untuk orang tuanya. Nah, itu yang Biar kesalahan. dia merasa dikenal Orang tua yang hebat Orang tua ya, yang dengan hebat. punya anaknya yang juara mungkin Iya. ya Bi ya, Mi ya gitu kan. Korbannya anak. Apalagi tadi main tangan ya, itu banyak sekali terjadi main tangan. Nah, saya kira ini contoh beberapa pola asuhnya. Dan kenapa sampai itu terjadi? Itu adalah yang namanya malpraktek. Ini saya istilah yang saya pakai bertahun-tahun dulu untuk menyebut orang tua yang tidak punya kompetensi. Ya. Ada slide ya, ini sudah disiapkan slide-nya ini. Malpraktek. Setiap profesi itu ada sekolahnya. Dokter itu berapa tahun? Sampai dia bisa praktek, 7 tahun. Kalau dia tidak cukup ilmu dan keterampilan, maka dia praktek misalnya, itu dia akan melakukan malpraktek, kesalahan. Hampir semua profesi itu ada ilmu keterampilannya, tapi ada profesi yang paling penting di dunia, yaitu orang tua, ternyata tidak ada sekolahnya. Kita ini jadi orang tua itu bukan karena ijazah, bukan karena kompeten, tapi hanya gara-gara punya anak. Sah jadi orang tua, seolah-olah tahu semuanya kan, seolah-olah jadi bapak yang hebat, jadi bunda yang bisa menangani A sampai Z, padahal nggak punya ilmu dan keterampilan. Maka banyaklah praktek malpraktek. Nah, saya duga di Indonesia ini itu muncul banyak sekali di rumah-rumah itu muncul malpraktek. Tanya saja di setiap rumah, Bu, punya ijazah enggak sebagai orang tua? Sudah bisa. Sudah. Bu, bisa enggak? Coba tanya di rumah-rumah. Sudah punya ilmu cukup enggak untuk mendidik anak? Punya keterampilan cukup enggak mendidik anak? Punya ijazahnya enggak ada ternyata. Kalau ada pasti ijazah palsu ya. Tiba-tiba praktek, malpraktek. Kalau ijazah palsu itu mengurus orang banyak, misalnya ya, ini misal loh ya, presiden misalnya, ini misal loh ya, itu kacau mesti negaranya, menteri misalnya, mesti kacau. Nah, ini orang tua jelas nggak punya ijazah, kalau punya ijazah mesti palsu, karena nggak ada sekolahnya. Kira-kira begitu. Jadi emang kita karena kita nggak punya ilmunya ya gitu loh, dan kita tiba-tiba punya anak, dan anak itu seolah-olah jadi milik kita tanpa kita sadari bahwa anak itu adalah titipan gitu loh. Akhirnya kita memperlakukan anak kita itu semaunya kita tanpa ada aturan gitu loh. Seperti itu mungkin ya Bi ya, kurang lebih. Yeah. Nah, untuk setelah terjadi seperti itu tuh apa saja sih Bi dampaknya dari salah pengasuhan ini? Bunda, dampaknya besar sekali. Kalau Bunda pulang ke rumah tidak jawil bapaknya, ayahnya, ini berarti acaranya gagal. Kami mengisi acara Parenting Islami itu setiap Senin malam di MKFM. Tahu enggak apa yang sering dibahas? Yang sering dibahas adalah problem anak-anak. Karena setiap minggu paling tidak atau di acara-acara mengisi parenting membahas masalah anak-anak, lalu kemudian kami merasakan fakta-fakta yang dahsyat terkait anak-anak kita. Misalnya, karena orang tua itu tidak profesional, lalu kemudian sakitlah jiwanya, ya, pikirannya, perasaan anak itu, bahkan sampai ada perilakunya ya, masuk juga fisiknya. Ini 4 sakitnya. Mentalnya ya Bi, yang sekarang mental, itu kan banyak pikiran, anak-anak emosi. yang kena mental health ya Bi ya. Betul. Jadi mental, pikiran, perasaan ya, itu berapa persen anak yang punya masalah mental itu? Mam. Hasil survei 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Ini survei 1 dari 3 loh ya. Kalau punya anak 3, mohon maaf, 1 kemungkinan punya masalah mental. Iya. Itu enggak sedikit, jumlahnya 15-an juta di Indonesia ini. Masya Allah. Astagfirullah. Ini hasil riset dari Fakultas Kedokteran UGM bersama beberapa universitas Indonesia
bersama lembaga penelitian dari Australia, termasuk Kemenristek Dikti waktu itu, ya. Masalah mental. Masalah mental itu ujungnya apa? Ekstrimnya ada dua. Pertama ekstrimnya adalah bunuh diri. Dan ini hasil screenshot waktu itu saya dengan Umi itu iseng gitu. Karena ada yang bunuh diri di Gejayan, kita iseng berapa banyak sih Indonesia ini mahasiswanya bunuh diri. Oh ternyata banyak. Set sekali itu aja mahasiswa Indonesia bunuh diri. Tuh dapat ketemu tuh. Sekali duduk ternyata jumlahnya banyak. Dan bunuh diri itu wah ini kita kadang tidak tahu. Ya, di satu kasus di kampus misalnya, tidak sebut kampusnya ya. Bunuh diri itu mereka yang calon-calon bunuh diri itu mereka buat grup WA grup. Astagfirullahaladzim. Ya, WA grup untuk menguatkan. Mungkin untuk menguatkan supaya bunuh diri kira-kira begitu. Mereka punya komunitas sendiri ya sampai ya bunuh diri itu mereka Bahkan ada tutorialnya. astagfirullahaladzim. Tutorial. Dan ini kita Itu orang ada tua harus tutorialnya. Kayak astagfirullah. mandi dulu, kayak gitu-gitu, disiapin dulu. Jadi ada tutorialnya mereka dan itu di grup. Jadi banyak masalahnya Bunda. Terus kalau tidak membunuh, kalau tidak bunuh diri dia bunuh, dia menyakiti. Itu kan terjadi masalah kelitih dan segala macam sampai budek kan itu siapa itu? Deddy Mulyana itu. Karena saking Deddy. Deddy Mulyadi. Apa nih soal program barak militer Deddy Ya. Mulyadi, KAPI sebut berpotensi langgar hak anak. Saking sudah stres kayaknya ya. Karena saking banyak masalah. Tapi kalau kita enggak tahu memang tenang-tenang saja. Iya. Tapi kami yang berkecimpung di dunia anak-anak Pendidikan luar ya. biasa memang nih, ini masalah besar ini. Kenapa Bapak Ibu enggak tahu gitu? Kenapa Ayah Bunda enggak paham? Kenapa masih aman-aman saja? Padahal barak militer ini kalau dibahas, ini pinginnya cara instan untuk menyelesaikan masalah, tapi secara penelitian sudah dilakukan di Eropa, di Amerika, itu tidak mengatasi masalah kenakalan, bahkan bisa memperparah. Ada efek samping masalah lain yang muncul. Ya, tapi kita tidak bahas masalah ini ya. Jadi secara penelitian gagal, tapi bisa dipahami saking budeknya mungkin ya. Oke. Lalu kemudian masalah kecanduan gadget dan segala macam ya tadi disebut ya. Sebenarnya ini kalau dibahas panjang bagian ini. Cuma Bunda saya ingin nyampaikan singkat saja yang dipegang anak di gadget ini karena S3 saya di Jepang kan bidangnya memang AI, Artificial Intelligence. Jadi saya tahu cara kerja kenapa orang kecanduan. Saya tahu cara kerjanya. Dan kalau orang sadar, maka kalau misalnya ya, ini sadar, dikasih tahu bagaimana cara kerjanya, bahayanya, kemudian sadar, 90% gagal untuk sembuh. 90% gagal untuk Ya, sembuh. Itu bahasa saya. Kenapa? Karena AI yang ditanam di sini memang super cerdas. Dia tahu orang yang mau sembuh, orang yang mau bertobat dari kecanduan HP dia ngerti. Maka dia tahu cara menggodanya. Nah, kira-kira begitu. Wah, luar biasa. Mbak, pantesan ya, kadang kita pernah sadar nggak? Kadang misalnya kita lagi ngomongin masalah sekolah. Terus tiba-tiba itu di handphone kita nanti akan keluar terus iklan-iklan tentang sekolah. Pernah sadar nggak gitu? Iya kan? Kenapa kok tiba-tiba iklannya keluar terus gitu loh. Jadi Ya. dia kayak membaca ya, Bia gitu loh, seperti itu. Ini Nah, bisa bermata dua. Ini luar biasa bagi orang yang punya kesadaran dan cara menggunakannya. Tapi yang tidak punya kesadaran, tidak tahu cara menggunakannya, ini Berbahaya ya. malapetaka. dan berbahaya. Ini ya. malapetaka. Dan itu Berbahaya. biasanya anak-anak kita umur yang 1 tahun bahkan dipegangin Betul. handphone supaya anak itu diem gitu loh. 1 Bi. tahun dikasih itu berarti toxic parents, orang Iya. tua beracun. Mungkin Dan karena saya nggak juga ngerti. salah satu korban mungkin ya Bi ya. Oh gitu ya. Maksudnya dulu saya juga nggak paham ya. Dulu kan Iya. anak pertama kan dididik oleh belum hijrah ya pada saat itu anak pertama gitu loh. Nah kalau sudah terjadi seperti ini gitu loh Bi. Itu apa sih Bi yang harus kita lakukan? Kita kan butuh solusi ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua kalau sudah terlanjur? Dan bagaimana cara kita menyelamatkan anak-anak kita gitu loh Bi? Ya.
Jadi anak itu kan bahasanya ya, di sini kita lihat nih, tidak usah. Anak itu kan titipan Allah ya. Allah pinginnya apa sih anak itu? Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya kan? Lahir dalam keadaan fitrah. Jadi bukan dalam keadaan brengsek, gitu ya. Tidak bukan keadaan punya masalah mental, tapi dalam keadaan fitrah yang dia itu mengakui atau mengimani, beriman kepada Allah. Baiklah anak itu. Coba lihat anak-anak itu kan baik semua, ya kan? Dia nurut sama orang tuanya, ya kan? Bahkan disakiti pun dia juga masih sayang sama orang tuanya. Gitu. Anak itu baik, ya kan? Dan memang Rasulullah sendiri mengatakan bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi anak lahir dalam keadaan fitrah. Lalu Allah ketika menitipkan kita anak kita itu pinginnya Allah seperti apa? Ini kan titipan nih. Iya. Kalau kita gambarkan anak itu sebagai sosok ya, ketika dari anak-anak kemudian kita asuh sampai dia menjadi seorang pemuda, itu Allah pinginnya apa? Allah kan juga sayang dengan anak kita. Dan pemuda yang disayangi Allah itu apa? Pemuda yang disayangi Allah itu sebagaimana dalam satu hadis ya riwayat Imam Ahmad, ya'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu sobwah. Tuhanmu itu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Sobwah itu apa? Sobwah itu kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Artinya apa? Kita sayang kepada anak kita, Allah sayang anak kita. Allah kan juga pinginnya sayang kepada anak itu ketika dia sudah jadi pemuda. Pemuda yang disayangi Allah, yang dikagumi Allah itu adalah pemuda yang dia tidak punya kecondongan untuk menyimpang. Tapi kalau anak-anak itu ternyata setelah dititipkan kepada kita, kemudian dia menyimpang dengan berbagai macam problem tadi, jauh dari fitrahnya sebagai hamba Allah, berarti ada yang salah di diri kita, salah di orang tuanya, gara-gara malpraktek tadi. Nah padahal pemuda ini kalau dia terus tumbuh, ya sebagaimana kita sebenarnya, mestinya normalnya yang fitrah tadi itu menjadi waliullah. Waliullah itu adalah kekasih Allah, bukan menjadi musuhnya Allah. Siapa waliullah itu? Ini yang kita harus jaga anak kita ini. Waliullah itu bisa dilihat dalam Quran surah Yunus 62-63, nanti dilihat ya, direnungi gitu. Allah mengatakan ala inna auliyallahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran pada dirinya. Walahum yahzanun, dan tidak ada sedih dan penyesalan di masa lalu. Anak-anak yang punya masalah mental tadi, yang punya masalah psikologis, nggak cuma anak kita sebenarnya, itu biasanya karena ketakut-takutan dengan masa depan, karena penyesalan dengan masa lalu, ya enggak? Iya. Orang sakit mental itu kan karena itu toh, masa depan itu gimana ya? Kenapa? Itu dihantui itu ketakutan sama penyesalan. Padahal wali Allah itu enggak punya itu. Siapa dia? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Jadi yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi kita ini harusnya menjaga anak kita itu agar beriman dan bertakwa. Wujud kita menjaga titipan Allah. Jadi apa? Jadi yang harus dilakukan orang tua, jagalah amanah itu. Jadikan mereka itu beriman dan bertakwa. Nah, lalu kemudian setelah itu, ini tolong ingatkan ayahnya ya kalau ada. Nggak ada ayah sini ya. Jadi ini tolong. Jadi kalau di ayat ini coba lihat At-Tahrim 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu. Termasuk anak kan? Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bagaimana menjaganya?
jaga ketakwaannya. Jadi kita tuh disuruh memelihara sebenarnya. Allah kasih anak, biar Allah tuh juga pingin dia tumbuh menjadi orang yang sesuai dengan kefitrahannya, tidak condong pada kesesatan. Dia beriman bertakwa, dia happy, dia tenang hidupnya, ya kan? Karena dia kasih Allah, dan itu tugas siapa? Tugas ayah. Langsung WA ayah kayaknya nih ya. Ya ini Ayo ayatnya nih, nggak lupa ini. dicatat ibu-ibu, nanti langsung dikirim ke para ayah. Iya, dipoto kirim ke ayahnya, masih ingat gitu ya. Lalu kemudian berikutnya apa? Setelah kita itu menyadari apa tadi? Menyadari Titipan bahwa harus anak kita itu jaga. titipan, Bagaimana yang kedua, caranya kita menyadari kalau kita tidak punya ilmu? Jadi kita butuh yang namanya ilmu. Tadi kan persoalan yang malpraktek itu kan karena tidak punya ilmu dan keterampilan, tidak cukup. Ada dua ilmu yang dibutuhkan bunda sekalian. Pertama adalah ilmu Islam, karena kita akan mewariskan Islam itu kepada mereka, agar mereka menjadi orang yang lurus, Allah senang, Allah cinta, Allah dekat dengan dia dekat dengan Allah. Ya kan? Kita wariskan Islam itu, dia nggak dapat tempat lain. Jangan berharap di sekolah ya. Yang kedua, ilmu sunatullah. Ilmu sunatullah itu apa namanya? Ya mungkin ilmu psikologi, ilmu parenting. Sebenarnya ilmunya luas sekali. Ilmu sosiologi, mungkin nanti kita coba bahas ya. Banyak ilmu, ayah bunda. Jadi mendidik anak itu interdisiplin. Kalau monodisiplin satu bidang ilmu. Biasanya kalau acara parenting itu seringkali coraknya hanya monodisiplin, ilmu psikologi. Padahal enggak, itu interdisiplin. Interdisiplin itu berarti ada banyak ilmu, yang banyak ilmu itu saling terkait satu sama lain. Jadi mendidik anak itu ternyata enggak mudah. kompleks ya Bi ya? Kompleks banget ya? Betul, kompleks. Ada agama, ada psikologi, ada komunikasi. Jadi Manajemen mungkin, ya. banyak sekali ilmunya ya. Jadi ilmu Islam dan ilmu sunatullah. Kira-kira begitu. Jadi pertanyaan Berarti, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus sadari dulu bahwa sebenarnya anak itu adalah titipan. Nah setelah kita menyadari bahwa anak itu titipan, dan bagaimana kan cara kita mendidiknya gitu kan? Nah kita butuh ilmu. Ilmu itu ada dua, yaitu karena kita anak itu lahir dengan cara kita didik secara Islam, kita harus didiknya dengan cara Islam yang ada di dalam Al-Quran ya Bi ya tentunya gitu loh. Yang kedua adalah ilmu sunatullah, yang dimana ilmu sunatullah itu yang dapat kita pelajarin parenting. Tapi sebenarnya sih Bi, akar dari masalah ini sih sebenarnya lebih ke orang tua ya Bi ya. Lebih ke orang tuanya itu pada saat mereka menikah, dia itu harus mempunyai visi dan misi dulu untuk mendidik anak itu seperti apa. Kalau yang saya sudah baca nih bukunya Abi Nopri nih, saya udah baca tuh buku The Models, itu bagus banget bukunya. Itu buku itu lebih ke pribadi ya Bi ya, bagaimana pengembangan diri kita pribadi. Terus dia juga ada buku yang namanya The Model for Smart Parents, ini juga wajib membaca. Justru saya pengen tuh nanti kita ada bedah buku nih Bi, tentang The Model Smart Parent sama Umi ya gitu kan, dan banyak buku-buku lainnya gitu loh. Dan ini emang bukunya ya Masya Allah ya bagus banget gitu loh Bi, seperti itu. Nah berarti yang tiga itu ya Bi yang kita harus punya gitu loh. Nah kalau kita balikin lagi ya Bi ya, untuk menyelamatkan anak-anak kita itu kan kita perlu tiga itu gitu loh. Nah kalau misalnya nih kita sudah kadung nih Bi, gitu loh. Dan misalnya kan semalam aku ada lihat slide-nya Abi bahwa orang tua itu harus utuh gitu loh. Harus ada ibu dan ayahnya yang satu visi untuk mendidik orang tuanya. Nah bagaimana kalau ada seorang ibu yang single parents itu tidak bisa utuh ya, tidak punya utuh mendidik anak-anaknya, bagaimana cara mereka mendidik anak. Sementara kalau kita lihat di zaman Rasulullah dahulu dan para ulama-ulama besar itu banyak dilahirkan dari seorang muslimah, seorang ibu yang tanpa ayah gitu loh. Seperti yang kita lihat kan Rasulullah kan anak yatim ya Bi ya. Terus udah gitu para ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i yang kalau saya baca sirahnya itu Masya Allah ya, beliau mendidik anaknya itu yang sangat luar biasa gitu loh. Nah
kalau kita lihat seperti itu tuh bagaimana tuh Bi? Ya. Di zaman sekarang itu, apakah Oke. mungkin atau bagaimana Bi? Gitu. Iya, maka idealnya tadi memang titipan Allah tadi ya, lalu kemudian harusnya apa namanya kita punya ilmu, lalu kemudian ini tadi ya dua sayap itu tidak boleh patah, ayah bundanya memang harus berperan kan gitu. Tapi kenyataannya tadi Kalau seandainya itu, seandainya dan memang ayahnya ada, tapi abai itu juga sayapnya patah. ya ayahnya ada tapi Ada dianggap ayahnya kayak nggak ada ya. Iya. Itu kayak dulu kita pernah membahas tema kajian yang serumah tapi tak sejiwa. Ya kira begitu. Jadi kenyataannya kan begitu. Coba acara parenting yang hadir siapa kira-kira? Ibu, Ibu. Padahal yang bertanggung jawab siapa? ayah. Itu saja sudah melihat sayap patah dan compang-camping kan sayapnya. Ya enggak? Jadi enggak boleh itu, ya kan? Nah, tapi kalau ternyata terjadi, Terjadi seperti itu. lalu kemudian tadi apa namanya ada cerita-cerita yang berhasil gitu ya. Zaman kita ini berbeda dengan zaman dulu. Zaman kita ini daya rusaknya besar dan cepat. Ya, kenapa ini tidak boleh? Kalau ternyata terpaksa nih, misalnya ayah bundanya berpisah, ayahnya terus tidak bisa jadi contoh dan tidak bertanggung jawab, pisah ya, termasuk bundanya sendiri. Iya. Lalu kemudian belum punya pengganti, Oke. berarti bundanya memang harus kerja keras, keras sekali. Nanti akan tahu seberapa keras yang diusahakan itu kalau punya ilmu. Kenapa? Karena bagi yang paham bahwa mendidik anak, anak kita jadi seperti apa, itu tidak hanya ditentukan oleh orang tua. Sayangnya saya tidak bawa gambarnya ya. Anak itu kalau kita sederhanakan, itu dia dibentuk oleh keluarga. Lapis berikutnya itu adalah masyarakat, sekolah. Lapis berikutnya itu adalah negara. Lapis yang paling luar itu adalah dunia. Nah, lapis yang paling luar itu justru yang sangat kuat untuk mengubah anak kita. Berikutnya yang kuat itu adalah negara. Berikutnya yang kuat adalah masyarakat dan sekolah. Yang paling lemah justru orang tua. Kenapa? Karena malpraktek tadi. Bahkan orang tua itu bukan sekedar menjaga, tidak hanya menjaga sekarang ini. Kan jadi toksik kadang-kadang. Banyak jadi toxic parents tadi. Jadi anak itu yang lucu-lucu ya, kalau kita buat anak kecil kan lucu ya. Itu kan karena mau fitrahnya begitu, dia tidak punya dosa. Tapi kasihan sekali kan, ternyata ketika dia tumbuh berkembang, sosok berubah menjadi orang yang jauh dari Allah. Yang punya masalah yang kita sebutkan tadi, kasihan sekali. Nah, maka kita sebagai orang tua itu mesti paham, anak itu butuh apa? Butuh orang tua yang kuat, ayah bunda yang kuat. Karena lingkungan luar begitu dahsyat, maka bisa enggak lapisnya itu tidak hanya kita orang tua yang baik, yang punya ilmu. Karena mohon maaf, banyak juga terjadi anaknya bermasalah, pada orang tuanya soleh-solehah, orang tuanya bahkan ustadz, orang tuanya itu baik, tapi anaknya bermasalah, banyak. Kenapa? Karena ada pengrusak lingkungan, itu yang nggak disadari. Itu yang saya katakan tadi, ilmunya ternyata tidak cuma ilmu psikologi, ada ilmu sosiologi, ada ilmu yang lain gitu. Nah, sehingga yang kita butuhkan sekarang, bunda sekalian ya, coba tidak cuma membenahi diri ini, keluarga, ayah bunda, tapi juga harus punya komunitas yang baik. Kami punya komunitas, sejak kecil kita punya komunitas untuk mendidik anak, nanti mungkin Umi cerita. Dan sampai sekarang ketika anak sudah besar pun kami tetap mencari komunitas. Tidak bisa anak itu dilepas atau hanya mengandalkan diri sendiri. Harapannya ibu-ibu ini juga punya komunitas yang membawa anak-anaknya di komunitas itu. Termasuk ayahnya, jangan lupa ya. Ayahnya ikut juga dalam komunitas itu. Oh, Masya Allah ya. Berarti emang kita nggak bisa ya mendidik anak itu sendiri. Karena emang di luar sana emang luar biasa ya. Tantangan zaman yang hari ini emang luar biasa. Berarti emang perlu di highlight, bukan hanya ibunya saja yang ngaji, bapaknya juga harus ngaji dan anaknya pun diajak untuk ngaji gitu loh. Nah, komunitas ini tuh ini yang harus kita cari.
Dan kemarin tuh kalau saya dengar Abi hari tanggal 25 ya mau ngisi di kajian Ya, insya Allah. Masjid Khadijah. Kristal Khadijah. Di situ juga komunitas juga ya Bi ya? Apa Mi ya? Komunitas itu komunitas untuk keluarga, suami, istri dan anak. Ada semua di situ, anak remaja ada, anak yang masih kecil-kecil juga ada. Jadi maksudnya biar kita itu berangkat bareng sekeluarga ke situ, suaminya nanti ngaji ada suami, istri, anak semua nanti ada di situ komplit. Oh, Masya Allah ya. Mungkin itu salah satu agenda kita ya di tanggal berapa Mi? Tanggal 25 insya Tanggal Allah. 25 nanti saya share di kajian Ruang Hati ya untuk tanggal 25 mungkin salah satu cara kita untuk menyelamatkan anak-anak kita gitu kan. Nah, balik lagi ya. Ini mungkin saya mau nanya ke Umi ya. Kalau menurut Umi pribadi, karena kan kalau Abi kan lebih kayak ke tekniknya ya. Kalau Umi kan lebih kayak mengaplikasikan anak-anak gitu kan. Nah kalau dari Umi sendiri gitu loh, langkah apa saja sih Mi yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur pola asuh yang kita lakukan itu salah? Terus bagaimana membangun hubungan biar dengan anak itu jauh lebih dekat? Karena kan gini loh Mi, kadang-kadang ada beberapa teman ya, itu mereka tuh suka ngeluh gitu loh. Mereka hijrah gitu kan Mi, hijrah sudah anaknya mungkin udah SMP, anaknya udah teenager. Justru kayak mendidik anak teenager itu jauh lebih sulit ya gitu loh. Karena kan mereka juga punya emosi, mungkin mereka lagi pembentukan karakter di situ kan Mi ya. Itu bagaimana sih Mi? Karena kan kita lihat kan Umi ini anaknya yang pertama udah kuliah, yang kedua udah lulus ya Mi ya. Udah lulus 2 tahun yang lalu. Masya Allah, tapi masih cantik ya, masih saya yang terlihat lebih tua atau bagaimana ini? Iya itu gimana bersamai anak-anak gitu loh. Iya. Ya Masya Allah ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat yang hadir di sini ada senior-senior sepertinya. Ada bunda-bunda yang sudah senior, lebih senior dari saya. Ini mohon maaf Jebun, saya di sini untuk sharing gitu. Tapi luar biasa saya mengapresiasi tadi melihat ada bunda senior di sini luar biasa kajian parenting. Berarti beliau ingin mendidik cucunya. Masya Allah. Untuk mendidik cucunya sepertinya perlu dikasih kalau ada door prize ini baik. untuk Panitia. nanti yang usianya paling Tua panitia. Paling senior Paling senior. usianya nanti perlu dikasih door prize karena walaupun sudah senior masih bersemangat untuk belajar parenting untuk cucu beliau gitu ya. Jadi gini Mbak Mary, memang benar ya, didik anak tuh kan nggak gampang gitu ya. Sekarang tadi Abi bilang rusak banget kondisi masyarakat dan bahkan kondisi dunia tuh rusak gitu. Nah kalau udah terlanjur gitu tadi anaknya udah gede, bundanya baru hijrah, orang tuanya baru hijrah gitu ya. Terus anaknya udah kadung susah gitu ya. Susah diatur. Susah diatur gitu. Kalau idealnya kan dari kecil ya, idealnya kan semisal nih saya. Nih saya kan, saya dulu mulai berawalnya tuh dari ngamati kakak-kakak saya. Jadi saya kan 15 bersaudara. Masya Allah. Jadi 15. saya anak ke 14. Itu KB, keluarga besar. Keluarga besar. Iya, nah dari situ saya ngamatin kakak saya gitu ya. Oh cara didik anaknya begitu. Terus kemudian begitu sebelum nikah udah nyiapin gitu. Kemudian setelah menikah tambah banyak buku-buku yang harus dibaca, buku parenting yang harus dibaca, ngikutin seminar-seminar, kajian parenting itu idealnya begitu. Dan itu alhamdulillah dulu saya hijrahnya karena masih gadis. Jadi saya udah sempat mempelajari. Nah, sempat mempersiapkan lah ya sebelum menikah dan sebelum punya anak ya Mia. Iya, nah kalau yang udah kadung gimana? Udah tadi apalagi kalau anak-anak usia SMP gitu ya, SMA. Bunda udah susah pegangnya. Susah nggak Bun? Pegang anak-anak. Susah. Iya. Kayaknya ibu yang di depan dia susah. Susah, iya.
Tapi saya walaupun saya tuh udah dari kecil si anak ini saya udah belajar parenting itu dari waktu kecil tuh saya udah baca-baca buku parenting, saya ngamatin. Itu tetap saya juga melakukan Mbak Mary untuk mengantisipasi gimana caranya. Jadi gini, kalau udah punya putra yang udah SMP, SMA, Bunda pura-pura curhat. Curhat sama putranya. Gitu. Jadi pura-puranya curhat. Terus sama ini Mbak Mary, kalau ada berita tentang ya kayak tadi Abi sampaikan. Ada semisal Pembunuhan ada atau mental hurt. pembunuhan yang dilakukan pacarnya. No, gitu kan. Kadang-kadang kan itu banyak kejadian kayak gitu. Pembunuhan yang dilakukan pacarnya. Nah, itu kesempatan Bunda untuk curhat atau diskusi ke putra. Ya Allah, nah ini ada anak dibunuh nih sama pacarnya. Temenmu ada nggak yang pacaran? Nah gitu, jadi kayaknya kita pura-puranya anak kita tuh nggak punya pacar. Kan biasanya kita pengennya semisal anak kita nggak pacaran gitu ya. Pura-puranya anak kita nggak punya pacar terus kita tanya, temenmu ada? Temenmu yang kita, ini temennya, temenmu ada nggak yang pacaran? Kasih tahu ya temenmu, kasihan lo hati-hati kalau pacaran nanti. Ini kalau ini lo ada anak pacaran terus dibunuh sama pacarnya gitu. Terus Bunda curhat. Terus gimana ya kayaknya? Kayaknya kita perlu ngaji gitu. Atau kita ikut kajian di MKK ya. Gitu. Jadi kita kajian, ternyata di Masjid Kristal ada kajian keluarga. Family yang kita ikut ya gitu. Nah ini mungkin gitu. Jadi pertama itu kita pura-pura nggak tahu. Karena memang kita baru hijrah kan ya. Jadi ternyata ada kasus-kasus gitu ya. Kasus-kasus itu semisal mungkin nggak itu ada kelitih. Ya Allah ada kelitih loh. Hati-hati ya nak. Kalau pergi jangan lewat sana semisal kayak gitu. Terus tanya lagi, temenmu ada nggak yang ikut geng? Temenmu ada nggak yang ikut kelitih? Temenmu ada nggak? Jadi modelnya kita tanya, jadi kita seolah-olah nggak tahu terus tanya, gimana ya? Jadi seolah-olah kita mengkhawatirkan mereka, ya memang bukan seolah-olah ya, memang kita benar-benar mengkhawatirkan mereka. Kemudian kalau kita nasihati, ojo ikut kelitih semisal, jangan ikut kelitih, kamu jangan pacaran, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kira-kira anaknya mau nggak? Nggak mau ya? Emang suara Umi yang lembut sekali. Emang setengah, jadi kayaknya diganti-ganti mic tetap gimana yang di belakang kedengeran nggak? Terlalu lembut. Boleh Umi punten agak dikerasin sedikit. Oh iya. Nanti kalau saya teriak nanti pada kabur semua. Itu ya mendidik anak dengan lemah lembut itu udah Masya Allah ya Umi itu. Umi pernah marah nggak sih Mi? Pernah marah juga saya. Ya. Atau marahnya dengan nada anak jangan. Atau pernah? Enggak, saya kalau ngomong keras nanti takutnya Bunda langsung kabur keluar semua. Jadi gitu Mbak Mary. Jadi kita pura-pura nggak ngerti, kita curhat. Kita curhat itu yang pertama kita curhat ke anak-anak kayak gitu. Jadi sekalian kita pengen tahu pikiran mereka seperti apa. Kan dari curhat kita itu anak kita kan jadi ngomong kan. Kalau jawabannya kayak gini, Bunda ini nggak apa-apa lah anak remaja kan biasa kayak gitu. Nah ini berbahaya. Berarti Bunda sudah harus ada warning. Tapi kalau kok iya ya khawatir ya Bun, iya temanku tuh ada yang ini. Nah berarti ini udah alhamdulillah. Berarti mereka ada pikiran positif yang kita bisa selamatkan. Tapi kalau gimana zaman sekarang agak khawatir. Jadi Bunda karena gini, ada banyak kasus kayak hamil di luar nikah, ada pembuangan bayi yang kayak gitu-gitu. Itu perlu kita diskusikan dengan anak kita. Kan ada ya, belum lama ini ada bayi dikirim pakai ojol. Ya itu sedarah itu Mi. Nah, yang seperti itu kita diskusikan ke anak-anak. Sehingga ada peluang kesempatan kita untuk ngobrolin gitu ke anak-anak. Jadi pakai cara itu. Yang kedua, itu pakai cara gini Mbak Mary. Kalau ini juga saya lakukan ke anak saya.
dulu gitu. Dulu Umi waktu SMP, Umi begini cerita kejadian zaman-zaman kita SMP, zaman kita SMA. Nah, itu bisa untuk mengorek kalau anak kita itu diem aja nggak mau cerita gitu ya. Anaknya diem nggak mau cerita, terus anaknya cuek kayak gitu. Nah itu kesempatan buat kita ngorek biar anak kita tuh mau ngomong, mau cerita kalau dia punya masalah, itu kita cerita gitu. Kayak gitu. Dulu Bunda waktu SMP itu punya prestasi apa, kemudian Bunda nggak pacaran, semisal kayak gitu ya. Karena zaman dulu tuh nggak boleh sama bapak sama ibu kayak gitu-gitu. Kita cerita gitu, kita ceritakan ke anak kita. Tapi positifnya aja, kalau kan ini Bunda ceritanya ini ya hijrah. Kalau Bunda hijrah dulunya negatif, jangan ceritain negatifnya. Tapi kalau ceritain positifnya gitu. Waktu Bunda SMP, kalau SMA bisa gitu. saya tangkap adalah jadikan anak kita itu sebagai sahabat kita gitu loh, yang tempat kita berbagi. Berarti emang kita harus mengikuti menyelami anak kita kehidupan gitu. anak remaja di masa kini. Jadi orang tua juga harus tahu anak-anak sekarang tuh sukanya apa sih? Oh sukanya nge-mall, ya nggak apa-apa. Kita jalan-jalan ke mall yuk, nggak usah beli, kita lihat-lihat aja. Gitu. Kita jalan aja olahraga, jalan kaki Bun, dari atas, dari bawah muter. Terakhir olahraga mulut ya Mi ya. Naik lagi muter, gak ada yang cocok kayaknya. Naik lagi muter, udah capek, kita pulang yuk. Gitu. Tapi kadang gini Mi, kadang kan dalam mendidik anak itu kan kita jadikan anak kita sebagai sahabat. Iya. Tapi kan kadang ada sesuatu yang kita tuh sebenarnya harus keras gitu loh ke anak itu gitu loh. Kayak bersikap otoriter. Tapi kadang kita juga harus bersikap permisif gitu loh. Nah kadang batasan-batasannya itu loh Mi, yang kapan kita harus bersikap otoriter dan kapan kita harus bersikap permisif ke anak kita gitu loh. Itu yang saya tuh kalau kadang suka curhatan teman-teman yang anaknya remaja itu ya luar biasa ya, emang permasalahan mereka sudah punya hobi sendiri. Mereka kadang itu tantangan kita adalah anak remaja itu sudah susah untuk kita ajak jalan karena mereka sudah punya komunitas sendiri, mereka sudah punya teman-teman mereka sendiri. Jadi kalau anak yang masih kecil-kecil gampang ya, kalau kita jalan kemana mereka bisa ikut. Kalau anak-anak ini, aduh nggak bisa Bun, aku sudah ada janji sama temanku. Aku nggak bisa Bun, aku udah mau main bola sama temanku gitu, mungkin anak laki-laki ya. Itu gimana? Kapan batasan kita orang tua itu ya itu Mi, kapan bersifat otoriter, kapan bersifat permisif. Karena kalau negara kan bilangnya kalau anak nakal kirim ke barak gitu. Seperti itu. Iya, jadi kalau kata Abi, mendidik anak itu seperti mengendarai kuda atau mengendarai kendaraan gitu ya. Jadi harus waspada, tahu kapan harus ngerem, tahu kapan harus ngegas, tahu kapan harus belok kanan, tahu kapan harus belok kiri. Jangan sen kanan belok kiri. Itu biasanya ibu-ibu. Kita kalau naik motor atau mobil, sen kanan beloknya kiri. Nah, di sini ini maksudnya apa? Maksudnya kita itu harus tahu mengendalikan gitu ya. Enggak ngegas terus. Kalau ngegas terus bisa nabrak enggak? Nabrak. Jalan terus nabrak bisa. Kalau ngerem terus bisa ketabrak gitu ya. Nah jadi kapan harus ngegas, kapan harus ngerem, kapan belok atau batasan-batasan mana yang boleh dilakukan anak dan tidak, itu batasannya syariat Islam. Jadi batasannya tuh Islam, yang dijadikan panduan itu Islam. Nih anak mau main bola, dalam Islam bola hukumnya apa? Mubah, berarti boleh, nggak apa-apa. Bun mau main bola, iya boleh. Ini. Bun aku mau nginep sama teman-temanku di Kaliurang. Tanya, laki-laki sama perempuan? Laki-laki dan perempuan Bun, nanti nginep di sana, boleh nggak? Nggak boleh, yang nggak bolehin siapa? Islam, bukan kita, ya kan? Dalam Islam kan nggak boleh begitu. Bun, aku mau dugem, izin, boleh nggak? Nggak boleh. Islam melarang, disitulah kita keras. Ketika yang
minta oleh anak-anak kita itu, anak kita itu izinnya itu sesuatu yang dalam Islam itu dilarang, maka kita keras, enggak boleh. Tapi kalau izinnya, Bun, aku mau jalan-jalan sama teman-teman main futsal, boleh? Boleh. Apalagi olahraga, boleh gitu. Jadi, Bun, aku mau jalan-jalan sama teman-teman makan bareng reunian teman SD. Ini laki-laki semua, perempuan semua. Boleh? Boleh. Boleh tapi nggak lama-lama ya. Di mana makannya? Nah, di mana futsalnya, sama siapa aja? Oh, sama teman kampung. Oh ya, teman kampung siapa aja? Jadi kita harus tahu gitu. Teman SMP. Jadi teman SMP siapa aja gitu. Jadi kita tanya gitu. Jadi kita bolehin yang kalau itu pelanggaran terhadap syariat, itu sesuatu yang nggak boleh, nggak boleh. Bun, aku mau ikut geng. Kita kan sekarang model Bun baru semisal. Ya, apalagi tuh anak-anak nge-game itu yang kayak apa sih namanya? Suka game online yang itu nanti ngundang temennya, nanti main gitu. Game itu ada yang pornografi ya, Bunda. Yang harus diwaspadai itu ada apa? Rewardnya tuh kayaknya pornografi. Itu ada. Yang itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau permintaan anak kita itu sesuatu yang memang dibolehkan, boleh. Kalau enggak. Nah terus Mbak Mary, anak-anak kita kayak tadi Abi sampaikan butuh komunitas. Balik lagi butuh komunitas butuh itu komunitas ya. gitu. Jadi mereka boleh berteman. Nah kita arahkan, kita inikan komunitasnya gitu. Komunitas-komunitas. Jadi kayak tadi ya. Kita tuh punya komunitas Mbak Mary, komunitas yang dari anak-anak tuh kecil sekarang udah gede-gede masih temenan akrab bahkan udah ada yang menikah gitu ya. Masya itu Allah kita ya. datang rame-rame datang waktu nikahan mereka Kayak nikah. play date gitu ya. Jadi Iya bener. Jadi Bunda itu bisa punya komunitas. Kalau punya komunitas jangan cuma bundanya aja. Jadi Bunda jalan-jalan gitu ya, ayo kita jalan-jalan arisan makan-makan. Cuma bunda-bundanya aja jangan. Ajak suami, ajak putra-putrinya sekalian. Jadi kita punya komunitas yang keluarga. Punya visi dan misi yang sama juga ya komunitas itu ya. Iya, niatannya kami memperbaiki anak-anak ini agar anak-anak tuh nggak kayak tadi. Jadi anak-anak yang bermasalah kayak gitu-gitu. Oke. Berarti emang kalau kita balikin lagi adalah malpraktek ini kan sebenarnya korban ya, lebih ke korban. Tapi sebenarnya yang harus kita pelajari adalah akar kenapa terjadinya malpraktek ini. Berarti kan emang kadang gini loh, orang tua ini kadang tidak satu visi nih Bi, gitu loh. Kadang ibunya boleh, bapaknya nggak boleh, atau bapaknya boleh, ibunya nggak boleh. Kadang anak itu kalau dia ngomong ke bapaknya nggak boleh, terus nanti dia ngerayu ibunya. Oh ini boleh lah ngomong sama Abi supaya boleh segala macam gitu loh. Ya kadang itu yang membuat jadinya anak nanti gampang lah aku bisa ngomong sama atau gampang lah nanti aku bisa ngomong sama Abi seperti itu gitu loh. Jadi ya emang yang pertama itu emang kita perlu punya visi dan misi yang utama dulu ya Bia sebelum kita membahas mengenai pola asuh ini sebenarnya ya Bia. Iya, jadi kalau kita punya anak itu saya sering nanya tuh kalau di forum para ayah misalnya, ayah pengen punya anak seperti apa? Biasanya kan bahasanya umum, berguna bagi nusa dan bangsa misalnya gitu. Bahasa-bahasa penampi 4 zaman dulu ya. Itu bahasanya begitu. Nah coba tanya pada bundanya, juga sering saya perhatikan di forumnya, ternyata ayah dan bunda beda. Pernah juga di satu forum, ayah bunda, terus ada anak datang, tik, anaknya SMA kan, atau di sekolah. Saya tanya anaknya, jadi ayah, bunda, dan anak itu bisa beda, kan gitu. Kalau anak dia tidak tahu, wajar. Tapi ayah bunda itu yang mestinya punya kesamaan. Kalau ditanya saya apa, mungkin tercermin di buku ini ya. Ini jadi promosi ya. Apa sih? Ini bagus. Kayaknya ada dijual ya, ada di depan ya, Mi ya. Kalau yang mau beli bukunya, bisa kebaca nggak nih?
Smart parent menyiapkan generasi penerus yang sukses, bahagia, dan kontributif dalam membangun peradaban barokah. Masya Dia Allah. pengennya anaknya tuh begini. Lengkap. Heeh. Sukses itu kita punya definisi, bahagia punya definisi, kontribusi itu definisi. Jadi kita tahu tujuannya ke sana. Kalau sudah tujuannya ke sana, apa yang kita lakukan Untuk mengarah ke sana ya. supaya mengarah ke sana? Coba tujuannya ndak punya atau nggak jelas. Gimana mau mengarahnya? Kan begitu, nggak ada arahan. Jadi kacau kan akhirnya. Akhirnya banyak orang tua ya sekedar memasrahkan ke sekolah, apalagi sampai cuma pembantu. Jadi memang anak itu tidak ada visinya. Tapi kalau itu sudah punya visi, perjuangan loh di sana kita mencapai ke sana itu pun tidak mudah. Tapi insya Allah dalam perjuangan itu secara sunnatullah paling kalau nggak sampai mendekati lah gitu. Iya. Bukan lepas sama sekali. Nah kira-kira begitu. Nah itu yang dimaksud tadi orang tua itu mestinya visi. Dan yang paling biasa mungkin paling terampil untuk membangun visi itu biasanya adalah ayah. Jadi Allah tuh menciptakan suami dan istri itu laki perempuan kayaknya memang beda secara umum. Laki-laki itu sebagai leader, wanita itu sebenarnya sebagai manajer. Leader itu dia tahu arah. Jadi kalau ayah itu ditanya rencana-rencana masa depan hebat biasanya. Pengen ini, pengen ini. Cuma kelemahannya eksekusi. Ya nah? Tapi yang pintar eksekusi itu bunda. Manajer. Ya kan? Bunda coba ayah disuruh ya di rumah nyuci, masak, ngurus anak, apalagi nyapu, melakukan multitasking. Itu stres tuh ayahnya mesti, lemes gitu. Tapi kalau bunda bisa kan? Sambil nyuci, sambil ini, sambil WA-an, nah, sambil YouTube-an, oh bisa itu. Ya memang begitu kelebihannya. Sambil masak, sambil telepon. Nah, tapi bunda biasanya agak lemah di visi, sehingga yang penting jalan. Yang penting jalan, kadang-kadang oh kelewatan. Nah, seringkali begitu. Nah ini kombinasi yang baik, kalau dua sayap tadi tidak patah tadi, saya kira itu.